Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata di detik-detik akhir lembaga survei ya menyatakan ini terbaru survei LKSP sebut Anies ungguli Prabowo dan Ganjar. Duar. Gimana bayangkan? Inilah ya. Di detik-detik akhir pencoblosan, ternyata elektabilitas pasangan Anies Baswedan ya dan Caimin sudah menduduki di peringkat pertama begitu kan ya, ungguli dari Prabowo Gibran. Ini elektabilitas pasangan capres ya. Anies Baswedan 32,41% dan sedangkan Prabowo yaitu 32,2% dan Pak Ganjar 19,52%. Artinya apa? Artinya masyarakat banyak yang menginginkan di situ begitu kan ya. Anies Baswedan ya elektabilitasnya naik. Bahkan Prabowo sudah mulai keok begitu kan. Walaupun selisih 0,5% ya, sekitaran kalau dikalkulasikan dengan suara hari ini mungkin ya sekitaran kurang lebih 0,5 juta begitu kan ya. Akibatnya muncul narasi-narasi yang hari ini yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dipastikan akan menang satu putaran. Ini masih di detik akhir loh, 2-2 loh begitu kan ya. Besok dan ada besok lagi begitu kan ya, baru pencoblosan di situ. Kita lihat saja begitu. Rupanya kemenangan ini sudah di depan mata bagi Anies Baswedan. Kalau kita berbicara terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan. Ini geger survei terbaru dan terakurat paslon 01 disalip paslon 02 selisih tipis. Pilpres berlangsung 2 putaran ya. Kita lihat saja di situ 32,41% dan 32,2%. Nah, kalau kita melihat dengan hal ini ya bukan tidak mungkin akan menang di situ adalah Anies Baswedan ya keluar sebagai pemenang di situ. Maka dari sini muncul spekulasi yang muncul hari ini ya. Kalau survei dari LKSP ini ya Anies Caimin unggul ya di situ begitu 32,41% ya, terus kemudian Prabowo 32,2% dan Ganjar 9,52%. Bukan tidak mungkin Pak Ganjar kan sudah kalah, bukan tidak mungkin pendukung-pendukung Pak Ganjar akan kembali ke Anies Baswedan. Itu diuntungkan sekali begitu kan. Ini survei tanpa bayaran, tapi tetap saja harus ya terus dukung dan coblos nomor 1. Itulah yang bisa menentukan ini semua begitu kan ya. Nampaknya sekarang ya sudah masyarakat sudah membuka kesabaran mereka ya untuk bisa nyoblos di situ begitu. Karena apa? Bisa saja orang-orang yang memainkan lembaga-lembaga survei hari ini ya seperti LSI di NJA, wah 52% ternyata Prabowo begitu kan. Itu gimana begitu kan? Cara nyurveinya gimana begitu kan? Realitasnya kita yang tahu begitu kan. Fakta di lapangan yang tahu begitu kan ya. Fakta di lapangan yang membuktikan itu begitu. Tapi kalau di lapangan sepi dan sebagainya mana mungkin begitu kan ya. Jadi ini sudah mulai terbongkar begitu kan ya. Apa yang kemudian lembaga-lembaga survei yang muncul. Ternyata Anies Baswedan sangat unggul tipis begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo. Prabowo keok, Prabowo ambiar. Kemana lembaga-lembaga survei hari ini yang katanya muncul ini itu menang satu putaran? Nampaknya begitu kan ya, bisa saja hanya hiburan doang ya. Karena lembaga-lembaga survei tergantung siapa yang menjadi sponsor. Bagi Anies Baswedan tidak ada bayaran sedikit pun, tapi muncul lembaga survei dari LKSP menyebutkan ungguli Anies Baswedan dan Muhaimin ungguli Prabowo dan Ganjar. Gini gimana bayangkan ya? Ya nampaknya saya menjadi cukup perhatian begitu kan ya. Tapi kita lihat saja ini ya, seperti ini video yang diungkapkan bahwa Anies Baswedan menang unggul ya di survei LKSP ya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke, gimana? Sehat Mas Sabto? Baik, alhamdulillah. Ya. Masih. Ini ketika banyak lembaga survei yang selama ini menggelontorkan isu bahwa Pak Prabowo dan Gibran itu akan menang satu putaran dan angka elektabilitasnya jauh meninggalkan dua pasangan lainnya, Anies dan Caimin, kemudian Ganjar dan Mahfud. Tiba-tiba ini muncul survei Anda yang bahkan menunjukkan Anies yang lebih unggul. Ini bisa Anda pertanggungjawabkan survei Anda ini, Mas Sabto? Siap, Marhesu dan rekan-rekan sekalian. Jadi jangankan publik ya,
Kita Mhm. sendiri sebagai lembaga surveyor juga terkejut dengan temuan ini. Oh gitu ya. Oke. Jadi Hmm. kita tidak punya pretensi hasilnya dan desain survei atau metodologinya juga dirancang dengan sangat hati-hati. Ya. Bahkan kita konsultasi ke beberapa ahli statistik begitu ya. Mhm. Nah, sehingga proses pengumpulan datanya itu akhirnya kita cek ulang. Dan Oke. saya sebagai salah seorang analis ikut melakukan quality control gitu ya. Nah, Mhm. setelah ini survei kita lakukan pada awal Januari ya, 1 sampai 8 Januari. Tapi kita tunda publikasinya karena tadi Mhm. kita ingin mengecek kondisi di lapangan, bahkan kita lakukan FGD dengan sejumlah pakar ya. Mhm. Demikian Mas Arief. Jadi Mas Hersu, jadi kita bisa bertanggungjawabkan. Oh, jadi bukan hanya kita yang terkejut, tapi Anda sendiri dan teman-teman di LKSP terkejut gitu ya. Jadi percaya nggak percaya begitu ya. Iya, karena itu kita bilang stop dulu nih. Ya, Mhm. jangan sampai ada apa yang bocor, jangan ada yang bicara begitu. Kita periksa dulu internal Mhm. prosedur gitu. Termasuk para enumerator kita di lapangan, ya apakah Mhm. mereka sudah berpengalaman, apakah mereka ada pengaruh tertentu misalnya gitu ya. Mhm. Nah, Mhm. kalaupun ada bias misalnya Mhm. beberapa titik karena itu salah satu yang manusiawi begitu ya. Ya. Akhirnya kita lakukan semacam pembobotan soal Mhm. komposisi wilayah, misalnya Mhm. proporsi ya, atau Mhm. jenis kelamin dan lain. Jadi ini benar-benar sebuah tanda kutip ya, pertaruhan profesi lah kalau Betul. lembaga survei. Mhm. Ya, dan itu gampang ngeceknya ya, karena ini kan tinggal berapa hari lagi, artinya nanti begitu hasil tanggal 14 itu bisa terkonfirmasi apakah memang hasil lembaga survei dari LKSP ini yang lebih akurat atau teman-teman yang kita tahu selama ini menggelontorkan isu satu periode, satu putaran gitu ya. Ya, betul. Ya, Saya ya. kira ini justru sebenarnya kalau kita pelajari kembali, kami juga Mhm. mencoba renungkan, refleksi kembali ini. Mhm. Sebenarnya survei kami ini belum menunjukkan siapa pemenang. Ya, Oh, iya, tadi iya. Mas Mhm. Hersum menyatakan memang ada keunggulan ya Mhm. Mhm. dari salah satu paslon 01 Mhm. terhadap 02. Mhm. Tetapi itu tipis sekali ya, dan Ya, ya. tidak bisa ditentukan Mhm. inconclusive slip lah, belum konklusinya belum bisa disimpulkan. Ya. Bahkan kemudian kita juga masih temukan ada yang mungkin merahasiakan jawabannya responden Mhm. ini atau Mhm. juga belum menentukan sikapnya Mhm. sampai hari terakhir gitu ya. Nah, Mhm. ini bisa beralih ke paslon yang lain. Jadi Mhm. paslon 03 pun bisa rebound dan bisa kami menduga tipis ketika suara paslon ini ya, Pilpres ini. Berapa kemarin angkanya Mas? 32, Ya, 32,41 untuk pasangan Anies Muhaimin, mhm. kemudian 32,02% Mhm. untuk Prabowo Gibran, Mhm. dan 19,52% Mhm. untuk pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Tapi 16,05% itu masih merahasiakan atau belum menentukan pilihannya. Artinya apa itu? Artinya ini masih sangat terbuka. Satu pekan terakhir ini Mhm. bukan lagi hari tenang ini hari yang sangat bergejolak. Mhm. Karena 16% inilah yang akan menentukan siapa yang akan lolos. Dan sudah pasti tidak akan ada satu putaran gitu ya. Oh, gitu ya. Karena Ini tidak yang mungkin ya. konklusi yang Ya. bisa dipastikan adalah tidak akan satu putaran. Oke, jadi saya ulangi lagi, Anda belum berani memastikan siapa yang akan unggul, tetapi bisa dalam pengertian statistiknya ya, artinya memastikan bahwa itu akan dua putaran begitu ya. Ya, karena untuk mendapatkan 20% misalnya tambahan ya, Mhm. pasangan Anies atau pasangan Prabowo itu waktu satu pekan sangat sulit. Kita sudah cek lewat diskusi pakar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu sulit sekali itu. Mhm. Oke, jadi ini tanggal berapa tadi? Tanggal 1 sampai 8 Februari ya? Tanggal Januari ya? 1 8 Januari. Ya. Iya. Nah, apalagi kan ada jadi kalau begitu Anda belum memotret soal rame-ramenya gerakan dari kalangan profesor dan guru besar profesor dan para sivitas akademika dari berbagai kampus itu ya. Nah ini satu gejala, ya, apakah gejala ini hanya ada di level menengah atas misalnya ya, kalangan terpelajar begitu, atau dia bisa merembes ke bawah gitu ya, terutama di wilayah-wilayah yang padat pemilih seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, nah itu bisa
obah atau bergeser konstelasi. Nah, ini juga belum masukkan atau belum terjadi peristiwa ketika pemerintah itu semacam menggelontorkan dana Gelontorkan bansos secara dana bansos. terbuka. Yang kami temukan soal bansos ini, memang sebagian besar responden itu menerima bansos ya. Ini ada catatannya ya, sekitar 71,65% mereka tidak terima, tapi 28,35% itu pernah menerima bansos. Ya. Tapi dari yang pernah menerima itu, 72,08% tidak mempengaruhi pilihannya. Oh Jadi ya. masyarakat sudah mulai imun ya, semacam kita tidak tahu nih karena kita tidak bisa mendalaminya secara kualitatif. Nah, dan itulah ya apa yang diungkapkan oleh survei-survei yang muncul suara ini begitu kan. Ya, ini bukan soal kebetulan atau apa, tapi yang jelas ini sudah memframing bahwa yang selama ini ada bahwa lembaga survei itu katanya Prabowo unggul ya 52%, tapi ada lembaga survei yang tidak dibayar justru Anies Baswedan unggul di situ begitu. Mari kita baca ini ya. Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan LKSP merilis hasil survei terkait elektabilitas Pilpres di 2024. Survei LKSP domain nasional ini dilaksanakan pada 1-8 Januari 2024. Menghasilkan paslon Amin yang mendapatkan suara sebesar 32,41%. Sementara itu ya paslon ya Prabowo Gibran 32,2%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 19,52%. Ini hasilnya, berikut hasil surveinya. Ini ya, hasil surveinya sudah ditunjukin ya. Peneliti LKSP Subhan Akbar mengatakan berdasarkan hasil suara ya tersebut diperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran ya. Survei nasional tentang persepsi dan profesi ya pemilih pada masa kampanye pemilu ya 2024 ini dilakukan untuk menjawab apakah Pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Setelah kita survei baru diketahui bahwa besar kemungkinan Pilpres diselenggarakan 2 putaran karena dari ketiga paslon tidak ada yang mendapatkan 50% suara. Itu kan sudah diungkapkan bahwa ini pemilu ini 2 putaran begitu kan ya. Jangan lalu mungkin memberikan klarifikasi sana sini katanya 1 putaran, katanya 1 putaran. Ya gimana ini coba bayangkan begitu kan ya. Yang menggaungkan satu putaran sekarang sudah gigit jari begitu kan ya. Gigit jari di situ begitu. Kita lihat saja. Survei ini kata Subhan dilakukan untuk membuktikan apakah narasi Pilpres 1 putaran sekedar strategi kampanye untuk menggiring opini masyarakat. Subhan yang memaparkan survei dilakukan dengan cara tatap muka pada responden terpilih ya. Bahkan ini dari 2.180 responden. Bayangkan ya. Lihat saja dari survei yang ada yang memenangkan Prabowo Gibran 1.200 ya, mentok 2.000 dan ini 2.500 begitu kan ya. Ini lebih akurat ini sebenarnya begitu kan. 2.185 responden ya. Bahkan sementara Gibran mendapatkan dukungan masif di wilayah Sumatera bagian selatan, Banten dan bagian kecil di Jawa Timur. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan dukungan paling besar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan beberapa luar Jawa ya. Bahkan survei ini juga menunjukkan bahwa Anies ya Baswedan dipilih banyak pilih masyarakat perkotaan dan terdidik karena dianggap cerdas dan pandai mendeskripsikan sesuatu permasalahan. Sementara Prabowo lebih banyak dipilih oleh masyarakat ya pedesaan yang menganggap mantan Danjen Kopassus itu tegas dan berwibawa. Adapun Ganjar lebih ya banyak didukung masyarakat karena dianggap lebih merakyat. Nah, itu kan sudah ya alasan-alasan mereka sudah kan mereka. Gimana tidak sakit hati coba bayangkan begitu kan ya di detik-detik akhir justru Anies Baswedan ungguli Prabowo. Ini gimana begitu kan ya. Survei sekarang sudah terbantahkan ya. Survei sekarang sudah terbantahkan di situ begitu kan ya. Ya, kita lihat saja ini sudah berapa persen di situ begitu biar masyarakat dianggap biar melihat begitu apakah ini dianggap hoax atau tidak begitu kan ya. Hoax atau tidak. Ini kita lihat saja surveinya. Ya, sudah jelas di situ begitu kan. Anies Baswedan unggul. Gimana tidak ketar-ketir mereka begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.